Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa da'a an-nas ila tauhidillahi azza wa jalla wa ila tarki asy-syirki wad dhalal. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung lanjutkan kajian kita setelah memuji Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, bab yang kelima, yaitu bab ad-du'a atau bab ad-da'wah ila syahadati an la ilaha illallah. Bab ad-du'a, menyeru, berdakwah kepada penjelasan syahadat la ilaha illallah. Di antara kefakihan Syekh Muhammad At-Tamimi, beliau membuka bab kitab tauhid dengan hakikatul tauhid. Apa itu hakikat tauhid? Setelah itu menjelaskan bab fadlul tauhid, keutamaan tauhid. Kemudian menjelaskan keutamaan man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab wala azab, yaitu orang-orang yang merealisasikan tauhid masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian beliau menjelaskan bahaya syirik. Setelah menjelaskan keutamaan tauhid, beliau menjelaskan bahaya syirik. Bab al-khawfi min asyirki. Bab yang hendaklah kita takut dari segala jenis kesyirikan. Setelah menjelaskan semua itu, hakikat, keutamaan, kemudian bahaya syirik, beliau menjelaskan juga keutamaan berdakwah kepada tauhid. Jadi bab ini menjelaskan keutamaan mendakwakan tauhid, tetapi dengan tentunya ada syarat-syaratnya bagi orang-orang yang ingin menegakkan dakwah yang mulia ini. Apakah semua orang bisa melakukan tugas ini, tugas yang besar, tugas yang mulia? Karena dakwah tauhid adalah tugas para anbiya. Seluruh para rasul mereka mendakwakan tauhid, menjelaskan kepada umatnya makna la ilaha illallah. Penjelasan makna tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Kenapa masih banyak di antara umat Islam yang tidak mengerti? Mereka mengatakan sehari bisa 1000 kali, sehari 200 kali, sehari 100 kali la ilaha illallah, tapi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengatakan orang-orang musyrik di zaman Nabi tidak beribadah kepada Allah. Mereka menyembah Allah, tapi mereka menyekutukan Allah. Terbukti mereka berpuasa, terbukti mereka tawaf, subhanallah, terbukti mereka orang-orang yang rajin sedekah, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun kita seperti itu. Jika ada seorang muslim, apalagi muslim yang hanya muslim KTP, tidak pernah belajar, cuma hanya dapat Islam itu karena dia orang tuanya sudah Islam, ya, ini sangat mudah sekali jatuh ke dalam perkara syirik. Makanya kita harus mempelajari, dan sudah kita pelajari alhamdulillah hakikat tauhid, hakikatul tauhid, keutamaannya dan bahaya lawan tauhid, yaitu kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala al-muallif rahimahullahu taala wa qaulillahi ta'ala, di dalam surah Yusuf ayat 108, akhir-akhir surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Qul ini artinya katakan. Al-khitab ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-khitab li Muhammad.
Yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad SAW, dan kita adalah atba' Nabi SAW. Kita adalah pengikut Rasulullah SAW, dan juga kita khitabnya mengenai kita. Qul hadhihi sabili. Katakan Muhammad, ini jalanku. Berarti jalannya Nabi Muhammad SAW satu, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul hadhihi sabili. Katakan ini jalanku, kata Nabi Muhammad SAW, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad'u ila Allah. Menyeru, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan para anbiya yaitu menyeru, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan ikhlas. Bukan hanya menyeru sehingga dia tidak mendapatkan sedikit pun dari pahala. Menyeru dengan ada niat agar orang-orang terjauhkan dari perkara yang membahayakan mereka, kesyirikan, menuju suatu yang mengembirakan mereka, membahagiakan mereka dunia akhirat, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad'u ila Allah. Katakanlah ini jalanku, aku menyeru kepada Allah, aku berdakwah kepada Allah. Ala basiratin. Ini syaratnya. Ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Al-ilmu bi syar'i, al-ilmu bi halil mad'uwi, al-ilmu bi tariqatil musilati ila al-maqsud. Dia berilmu bukan hanya punya ilmu saja. Dia berilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengerti akidah, dia mengerti fikih, dia mengerti tafsir, dia mengerti bahasa Arab, dia mengerti tata cara baca Al-Quran dengan baik. Bukan hanya modal dia pernah berangkat ke tanah suci kemudian pulang bisa jadi dai, atau tobat dari pelawak jadi dai, bukan. Dia benar-benar dia belajar ilmu. Karena Nabi SAW mengatakan talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, tolak, mencari. Ya, mencari, bukan hanya dia mendem di rumah kemudian ada kertas dia bakar, masuknya kopi, diminumnya berilmu, tidak. Ya, ini para anbiya, ini para nabi yang disebut ilmu ladunni, min ladunna, dan surah Al-Kahfi. Dari kami itu para anbiya, mereka langsung sudah berwahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita belajar, ya, belajar. Tengok para imam dahulu 10 tahun, 20 tahun, ada yang 40 tahun baru pulang kampung. Ya, ini dah enak banget, tobat, ya, melo sana sini dengan di masjid, dakwah. Tidak bisa. Belajar minimal bisa bahasa Arab agar dia bisa menguasai kitab kuning, kitab hijau, coklat, macam-macam sekarang warna kita. Kalau dulu kuning, di mana dia bisa membaca kitab kuning kalau dia nggak bisa bahasa Arab? Kata para ulama, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu nggak bisa memberi. Orang nggak punya nggak bisa memberi. Gimana dia memberi kalau dia nggak punya? Bagaimana dia menyelamatkan orang dia sendiri belum selamat? Ya. Ala basiratin, di atas ilmu bi syar'illah. Mengetahui, mengilmui syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini modal pertama bisa berdakwah sehingga kita menjadi khairu ummah. Kata Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di antara kalian ada orang-orang yang menyeru, berdakwah, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Kuntum khairu ummah, kata Nabi. Kata Allah Azza wa Jalla, kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Tentunya kata Allah, ala basirah, di atas ilmu. Pertama, ilmu menguasai syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-ilmu bi ahwalil mad'u, keadaan orang yang diceramai. Mau sedang mabuk diceramai, punya. Cobalah dia. Mau sedang mabuk, dia sedang mabuk, dia tidak akan menerima. Dia harus mengetahui keadaan mad'u. Pergi ke dusun, ya, pergi ke Kayu Agung situ. Di Wong Sekayu, ceramah sekayu, punya.
Jadi berarti orang ini tidak mengerti keadaan begitu. Dia datang ke kampung berdakwah dengan bahasa anak-anak kampus misalnya. Tidak ngerti orang. Ya. Minimal maksimal dia di kampung ini. Mal-mal kalau ini gawe bangunan, ngemal. Nah, kacau. Jadi tergantung. Ya, seorang menimbang mana yang pantas buat badannya. Ya, bahasa anak kecil berbeda, bahasa anak yang sebaya berbeda, orang tua berbeda. Seperti itu. Ini harus dia pun mengilmui al-ilmu bi ahwalil mad'u. Kemudian yang ketiga, menguasai thariqahnya. Bagaimana menyampaikan dakwah kepada umat. Ini bagaimana menyampaikan dakwah kepada umat. Bisa lewat dakwah seperti ini, bisa juga lewat tulisan, ya, dan yang lainnya bisa dipakai sampai kepada yang dimaksud dari dakwah tersebut. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi aku dan orang-orang yang mengikuti aku ala basirah, harus di atas ilmu. Tidak boleh tidak berilmu. Khususnya zaman kita sekarang penuh dengan syubhat. Seorang dai harus menguasai ilmu-ilmu tentang syubhat. Bagaimana tata cara membantah syubhat? Kalau orang menetapkan bahwasannya ya Allah tidak di atas langit misalnya, dengan syubhatnya yang sangat banyak, dan seorang yang tidak berilmu tidak akan bisa menjelaskan ini. Ya, bagaimana dia bisa membantah, bagaimana dia menjelaskan, sedangkan dia tidak menguasai dalil-dalilnya, tidak mengetahui Al-Qur'annya, tidak mengetahui hadis-hadisnya, tidak mengetahui ijma' para ulamanya tentang bahwasanya Allah berada di atas langit. Bahkan dia bisa menjelaskan itu. Bagaimana dia menjelaskan kepada orang-orang tentang sebagian kaum muslimin yang mereka tak mengerti, terpengaruh pemikiran Mu'tazilah, mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia menjelaskannya? Dia harus mengetahui di bahasa Arabnya al-ilmu, basirah. Dia memiliki basirah, pengetahuan. Bagaimana dia bisa menjelaskan kepada orang ya kalau dia sendiri tidak memahami, tidak mengetahuinya. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dari segala apa yang disekutukan kepadanya. Allah maha suci dari segala sekutu. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Ayat ini menjelaskan juga, ayat terakhir ini, yang bagian terakhir. Tidak cukup kita hanya menyatakan diri kita tidak menyekutukan Allah. Kita juga harus berlepas diri menjauhi orang-orang musyrik. Kata Nabi SAW, ya, Allah perintahkan wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak termasuk golongan orang musyrik. Jauhi. Jangan jadikan mereka teman. Jangan jadikan mereka sahabat, karena mereka sangat berbahaya. Terbukti paman Nabi SAW, Abu Talib, ya, mungkin dia menemani Nabi berdakwah, membela Nabi SAW 30 tahunan lebih, dan membela Nabi SAW berdakwah. Tapi disebabkan teman, ya, siapa nama temannya? Abu Jahal. Satu lagi, bukan, bola paman, ya. Siapa? Nah, bahasanya. Bayangkan di akhir hayatnya Abu Talib, yang sangat meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW dan pengaruh teman. Bayangkan puluhan tahun membela dakwah Nabi SAW disebabkan temannya. Kata Nabi SAW, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka 'indallahi yaumil qiyamah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan berargumen, beralasan di depan Allah untuk membela dirimu. Lalu Abu Jahal dengan temannya tadi mengatakan, satu kalimat yang aku akan berargumen. Ya. Lalu Abu Jahal dan temannya tadi mengatakan, wahai Abu Talib, apakah kau ingin meninggalkan agama nenek moyangmu? Nabi ulangi, mereka berdua mengulangi lagi pula. Akhirnya
Abu Talib meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya teman. Benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili. Teman tergantung agama teman. Seorang teman tergantung agama seorang teman. Jika agama temannya baik, bagus, baik juga dia. Jika temannya berpemahaman sesat, dia pun ikut akan sesat. Seperti itu. Maka perhatikan teman kita. Jika kita berteman dengan orang yang ngebom, melok ngebom. Kalau kita berteman dengan orang yang geleng-geleng kepalanya, itu kita melok meleng-meleng. Seperti itu. Ya, tergantung teman-teman kita. Apalagi teman yang sangat vokal dalam berbicara akan mewarnai dirimu secara sempurna. Bahkan menyebabkan dirimu berubah dari yang nggak paham menjadi paham, tapi pahamnya pemikiran dia. Bahkan bisa merubah pemahamanmu yang telah kau pahami selama ini. Hati-hati yang disebut dengan syubhat. Syahwat merusak dunia seseorang, syubhat merusak agama seseorang. Hati-hati, rusak agama lebih parah daripada rusak dunia, tapi dua-duanya mengantarkan ke dalam neraka. Kemudian beliau rahimahullah taala membawakan hadis Nabi sallallahu dalam bab ini tentang bab dakwah kepada syahadat la ilaha illallah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila Yaman. Jadi Ibnu Abbas menceritakan kepada kita bahwasanya Nabi dahulu pernah mengutus seorang sahabat yang bernama Mu'adz. Mu'adz ini ulamanya para sahabat. Beliau muda tapi karena sudah alim dijadikan orang yang dikirim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disyariatkan kita mengirim duat, mengirim dai ke sebuah tempat daerah yang di situ banyak kesyirikan, banyak perkara-perkara yang tidak ada contoh dari Nabi SAW kirim. Misalnya pesantren mengirim dai ke sana, seperti yang dilakukan oleh negara Arab Saudi, setiap tahun mengirim dai-dai ke daerah-daerah yang di situ notabene beragama non-muslim. Kita harus banyak berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Kita berterima kasih kepada mereka yang semangat sekali menyebarkan dakwah di bumi Nusantara ini. Kita doakan mudah-mudahan negaranya senantiasa dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari segala fitnah yang menyambar. Nah sekarang subhanallah fitnah menyambar banget di sana, kita doakan. Kita doakan khususnya negeri Haramain, Madinah dan Makkahul Mukarramah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, mereka diutus seperti itu, tidak diupah, tidak digaji, dikirim ke Yaman sana. Kalau kejauhnya dari Madinah ke Yaman, dulu kendaraannya ada kati pesawat, ada kati mobil, kati motor, kalaupun ada paling motor-motor zaman bahala dulu, tidak kati. Subhanallah. Jadi kalau kita mengeluh dakwah sekarang, tidak dipakai kopi misalnya, mana kopi tadi? Apa percikannya misalnya, jangan, tidak boleh seperti itu. Dakwah ikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla. Ikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla. Kalau kita menguasai sesuatu bab ilmu, kita paham dakwahnya. Khususnya mendakwakan tauhid, dan tauhid harus paham semuanya. Tidak ada masalah tauhid yang awam, harus jadi orang alim semua. Kalau kita awam dalam masalah tauhid, fitnah. Barang siapa yang awam dalam masalah tauhid, fahuwa fitnah. Tidak boleh kita gagal dalam masalah tauhid. Itu wajib mempelajari tauhid. Harus mengerti mana-mana saja yang syirik, mana yang tidak. Ini bukan main trombol ini. Bukan main beliar ini, masuk, tidak masuk. Kalau ini masuk dan neraka, kalau tidak, harus mengerti. Harus mengerti benar-benar tauhid. Jika tidak, subhanallah, tidak akan lagi kita bisa bertemu dengan sanak famili kita di sana untuk selama-lamanya. Perhatikan, pahami, ikuti terus kajian tentang tauhid dari awal sampai akhir. Tidak sempat ikut buka YouTube tentang tauhid dan ajarkan kepada diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, terutama kedua orang tua kita. Qala lahu
Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Dengarkan sabda Nabi, wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi di Yaman sana kaum yang mereka ahli kitab. Apa maksud dari perkataan Nabi SAW? Maksudnya beda ahli kitab dengan orang awam. Persiapkan senjata, dalil-dalil kuat Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kepada mereka. Karena mereka memiliki kitab yang akan mereka membantah dirimu dan seterusnya. Kau bisa menjelaskan kebenaran. Ini menunjukkan tetap wajib kita berdakwah dengan ilmu. Kalau syubhat-syubhat mereka ahli kitab menjelaskan tentang ketuhanan Nabi Isa alaihissalam, dan kita tidak bisa menjelaskannya baik secara syariat maupun secara akal, kita akan kelabakan. Bahkan kita malah menyesatkan manusia lebih banyak daripada memberikan manfaat. Innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, menebat ahli kitab tidak boleh dengan cara yang baik. Tidak boleh. Berarti dengan cara yang jahat. Kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Ini kalau kita nggak ngerti, kau ini nyembah patung, kau marah-marah. Gara-gara dengar ceramah tidak boleh mendebat ahli kitab dengan cara yang baik. Jadi dengan cara yang apa? Kata Allah, billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Oleh karena dikirim Mu'adz bin Jabal, sehingga nanti Yaman banyak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau kirim yang buyan, apa dia bawa? Si dia ajak bawa dia galak, subhanallah. Bayangkan Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah kepada siapa? Fir'aun yang mengaku Tuhan, yang mengatakan dirinya Tuhan semesta alam. Kata Allah kepada Musa sama Harun, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kau berdua kepada Fir'aun, dia tuh udah melampaui batas banget deh. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkan kalimat yang lembut kepada dirinya. Berarti dakwah tidak ada kasar. Kalau ada orang menuduh dakwah ahli sunnah kasar, berarti yang dakwah itu belum ahli sunnah benar. Apa maksudnya? Belum mempelajari bagaimana dakwah yang semestinya. Nyegak-nyegak ceramah. Kau mana itu? Wajar kalau diusir baknya, diusir emaknya. Baru hari itu kajian balik langsung uji ustaz tadi. Nah, balak budak ini. Uji ustaz pula bukan kata Nabi SAW. Tak pernah Nabi nyegak-nyegak orang tua. Antum tengok Nabi Ibrahim alaihissalam lah diancam dirajam, diancam diuntal ke dalam api, tapi tetap mengatakan, wahai ayahku sayang, aku akan minta ampunkan dirimu kepada Allah Azza wa Jalla. Mak itu, ini dah mana mak aku ni? Nah, kau. Nah ini penting. Ini penting kita belajar bagaimana metode dakwah yang sebenarnya. Pertama, dakwah itu dengan lemah lembut, bukan langsung kasar. Dengan lemah lembut. Kata Allah dengan lemah lembut, layyinan la'allahu kalu kata Allah. Kalu dia la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Kalau dia ingat dan takut kepada Allah. Kalau lembut, Fir'aun di kelas-kelas belah dua kalau para Nabi hentak ke dia, ya kan? Dengan lembut dia tidak menerima. Akhirnya Nabi Musa disuruh dibunuh dengan hal ini, lari dari Mesir menuju Palestina, menyeberang Laut Merah. Kisahnya panjang sekali. Seperti itu. Bayangkan dia sudah bunuh ribuan manusia, Fir'aun itu. Ini orang tua kita bunuh, beda? Tidak. Fir'aun sembahyang tidak. Orang tua kita salat dan seterusnya, contoh-contoh orang tua, paman dan seterusnya. Maka kita perhatikan ya. Ini melihat ini tidak sembahyang, cuma sembahyang maghrib isya. Kau ini, wah, Masya Allah. Yang kenal siapa ustaznya? Kau di mana? Kita duduk ceramah. Itu Ustaz Udin. Sudah. Ini musibah budak ini. Tidak pernah kita ngajarin seperti itu. Lemah lembut, akhi. Akhwat, lemah lembut. Khususnya ayah ibu.
Baik, lemah lembut. Lemah lembut kalau dia melok. Ini kasar, tambeng, melok dakwah, melok kajian, disuruh nyapu dak galak, suruh ngelempel dak galak, nyuci piring, tangannya kita harus benar-benar mengamalkan apa yang telah kita dapat. Faltakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama kali engkau jelaskan, engkau dakwakan kepada mereka, Nabi menegaskan faltakun awwala, supaya Mu'adz tidak salah memulai dakwah. Pertama kali yang engkau mulai wahai Mu'adz, seru mereka syahadat an la ilaha illallah. Bukannya ahli kitab sudah kenal Allah, disuruh syahadat, disuruh menetapkan syahadat la ilaha illallah, karena mereka menyekutukan Allah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ayyuhidullah, sampai mereka mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti orang-orang ahli kitab yang menyembah 3 Tuhan, termasuk di sini disembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Yahudi yang mereka menyembah Uzair, ternyata mereka belum dikatakan muslim walaupun menyembah Allah azza wajalla. Walaupun mereka mengatakan Allah Tuhan yang lebih tinggi, dan menyekutukan, belum dikatakan muslim, masih disuruh untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaati dirimu, mau mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti pertama kali yang didakwakan mengesahkan Allah, menunjukkan amal yang lain jika tidak ada tauhid sia-sia. Jika mereka mentaatimu, mengesahkan Allah, kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah iftarada alaihim 5 salawatin fi yaumin wa lailah. Sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu, pagi, malam dan siang. Disuruh salat 5 waktu setelah mereka mentauhidkan Allah azza wajalla. Kalau ada orang berdakwah hanya mementingkan salat 5 waktu, tidak menjelaskan, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah menyelisihi dakwanya para anbiya. Yang mereka memulai dakwah yaitu qul la ilaha illallah, katakan tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah azza wajalla. Banyak sekarang orang mengaku muslim, tapi mereka juga menyeru bahwasanya semua agama sama, tapi dia muslim katanya. Ada lagi dirinya mengatakan dirinya muslim, dia mengatakan kita tidak boleh menyibukkan ngurusi agama orang lain. Hati-hati. Di antara pembatal keislaman, kita tidak mau atau tidak meyakini agama lain kufur. Hati-hati. Ini lagi ngetren ini sekte ini di Indonesia ini. Kita ini harus toleransi. Dia toleransi itu. TKT toleransi itu. Siapa yang paling toleransi di dalam berdakwah, di dalam bermuamalah Islam? Para sahabat disenangi oleh orang-orang non-muslim. Mereka ahli dalam toleransi. Tidak ada mereka kalau dakwah tidak mau menjelaskan bahwasanya agama Islam hanya adalah agama yang paling benar. Jelaskan inna dina indallahil Islam. Agama yang hanya diridai Allah Islam. Jelas Allah katakan dalam surah Ali Imran, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan." Barang siapa yang mencari agama selain Islam. Jelas ini. Nah, di kemana mau ke lagi ya? Ayat ini oleh wong-wong liberal ini. Nah, di kemana kok? Barang siapa mencari agama selain Islam, fahuwa minal khasirin, dia menjadi orang paling merugi di neraka maksudnya. Subhanallah. Ini menunjukkan kurangnya mereka memahami agama dengan benar. Nah, kita harus menjelaskan bagaimana ayatnya, bagaimana penjelasan para imam tentang ayat tersebut. Jangan mengikuti hawa nafsu, jangan mengikuti kehendak manusia. Kalau seandainya para nabi mengikuti kehendak manusia, enggak mungkin ada Nabi Muhammad pernah mengabarkan wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad.
ada seorang nabi nggak punya pengikut satu pun. Kenapa? Nggak mau mengikuti kehendak hawa nafsu masyarakat. Kalau mereka mau saja, pengikutnya pasti banyak. Oleh karena itu Allah kata, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hambaku yang bersyukur, yang benar mengikuti kebenaran itu sedikit sekali. Sedikit. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sedikit tersebut. Kalau ada seorang berdoa di depan Umar bin Khattab, ya Allah, jadikan aku orang yang sedikit. Mengapa? Dia berdoa. Kenapa? Kalau dia bawakan ayat banyak banget. Di antaranya ayat wa qalilun min ibadiya asy-syakur. Bahkan banyak, wa in tuti aktsaran nas fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan manusia, niscaya mereka menyesatkan dirimu. Seperti itu. Ya, kebenaran sedikit dan kita menjadi orang yang sedikit, dan itu kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-Islam itu datangnya ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Ya. Dan Nabi Islam datangnya asing dan akan kembali asing sekarang, maksudnya di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman, Pak. Jadi sekarang hidup di akhir zaman. Tahu dari mana masalah akhir zaman? Saya mengisi kajian tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Itu ada di sekitar disebutkan di situ tanda kiamat 57 tanda kiamat kecil. Tanda kiamat kecil artinya tanda kiamat yang datang sebelum tanda kiamat besar. Jika dia muncul semua, maka tanda kiamat besar datang. Tanda kiamat besar disebutkan dalam riwayat, jika keluar satu, keluar semua. Bagaikan rentetan mutiara yang diikat kalung, ya. Kalau mutiara diputus kemudian jatuh satu persatu. Di situ disebutkan 57. Mungkin yang belum terjadi, ya, seingat saya di situ ada cuma 7 paling yang belum terjadi. Nabi mengabarkan 1400 tahun yang lalu. Ini menunjukkan memang ucapan Nabi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya menyampaikan ini, kita hendaklah bersemangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tua-tua nemenlah ke masjid, nemenlah membaca Quran, walaupun dah baca-baca jingok-jingok baik. Quran sebini ni. Yang sampai dah tahu. Apalagi yang sudah 50 kepucuklah mambunian dengan tanah. Ya, hendaklah dia memperbanyak diri untuk beramal kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi sekarang. Tahu-tahu nyingok uang dibawa ke mana? Nah, ke dusun. Dibawa ke situ, kampung halaman dia. Nah, kita harusnya lebih lagi melihat itu. Yang muda, yang kecil. Nah, kita yang sudah tua, kita di sini tidak umum, ya. Nah, saya muda. Nah, ini yang sudah umur 50, sisa paling 5, sisa 10 lagi kalau puluh. Ini semangat untuk belajar, menuntut ilmu. Tutup, ya, akhir hayat kita itu dengan khitamu al-miski, penutup yang berbau misik, penutup yang baik. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mematuhimu, mentaatimu untuk melaksanakan salat 5 waktu, kabarkan kepada mereka annallahu farada alaihim shadaqatan tu'khadhu min awniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah mau sholat 5 waktu, kabarkan pula kepada mereka, Allah mewajibkan kepada mereka zakat, diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, dan harta itu diberikan kepada fakir miskin. Ya, zakat. Ya, zakat ini diambil dari orang yang kaya. Ini menunjukkan orang miskin tidak mengeluarkan zakat, baik zakat mal, zakat hewan, zakat pertanian, ya, rikas dan yang lainnya. Ini untuk orang-orang yang mampu, yang memiliki harta lebih. Orang yang fuqara miskin tidak wajib. Orang yang fuqara miskin tidak wajib. Mereka menerima. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaati, mereka mau bayar zakat, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hati engkau tatkala mengambil zakat tersebut, mengambil harta-harta mereka yang karim, harta-harta mereka yang nafis. Contoh, kita misalnya ditugaskan oleh pemerintah mengambil zakat hewan. Misalnya kambing, kalau 40 dibiasa satu. Tatkala mengambil zakat kambing ini, jangan ngambil yang nafis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngambil yang karim, jangan yang paling bagus. Aku yang ini. Wah,
Yang muncungnya hitam, kupingnya hitam, badannya putih. Jangan. Ambil saja yang pantas. Tidak boleh ngambil yang paling bagus, tidak boleh ngambil yang paling jelek. Wa baina dzalik, di antara itu. Yang yang cukup untuk zakat yang pantas. Seperti itu. Kenapa? Karena harta yang dia sukai bisa menjadikan kita telah berbuat zalim kepada dirinya. Karena dia sangat mencintai. Sedangkan dengan selain hewan itu atau zakat itu bisa terlaksana itu zakat. Kenapa kita mau menyakiti hati dia? Ya. Wattaqi da'watal mazlum. Lalu Nabi SAW mengatakan, hati-hati engkau wahai Mu'adz, doa orang yang mazlum, yang dizalimi. Di sini umum. Nabi tidak mengatakan muslim, dia tidak mengatakan non muslim, tapi Nabi mengatakan hati-hati doa orang yang dizalimi. Jadi orang yang dizalimi doanya makbul. Ya, kata Nabi SAW, laisa baina wa bainallahi hijab. Doa orang dizalimi tidak ada hijab di antara doa itu dengan Allah Azza wa Jalla, langsung dikabulkan. Walaupun dia non muslim. Ya. Allah pernah mengabulkan doa non muslim tatkala mereka diterpa ombak yang besar. Ya. Diterpa ombak yang besar, mereka mengikhlaskan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian falamma tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari azab ditimpa ombak yang besar, ya, fa idahum yusyrikun. Orang musyrik itu baru menyekutukan Allah lagi. Setelah diselamatkan baru menyekutukan lagi. Maksudnya apa? Doa orang kafir non muslim, ya, itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi dia berdoa tatkala dia sedang terzalimi, makbul sekali. Apalagi yang kita zalimi anak kecil. Double dia memiliki dua yang menyebabkan doa dia sangat makbul. Pertama, dia tidak berbuat dosa. Yang kedua, dia sedang dizalimi. Jangan kita yang menzalimi orang lain. Kalau dia berdoa di dalam hatinya atau dia mengangkat tangan, kita tidak tahu, bisa jadi hidup kita akan sengsara untuk selama-lamanya walaupun engkau memiliki harta. Paham maksudnya? Ya, walaupun ente dikasih Allah kaya, tapi engkau telah mendapatkan doa dia, engkau belum minta maaf, bisa jadi engkau akan sengsara. Di mana engkau dipersusah oleh Allah Azza wa Jalla untuk beramal soleh dan yang lainnya. Tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua dan seterusnya. Hati-hati dakwah orang-orang yang zalim. Yang ngeri lagi kalau dia matilah, kau lantaklah, kau toko mobil lah dunia. Hati-hati dakwah orang yang zalim. Dan ini persaksian dari Nabi SAW. Tidak ada antara doa itu dengan Allah pembatas. Langsung berhenti. Tapi Allah alam saat aku pernah zalim, mungkin tidak doakan. Jangan kau pinta. Kalau pinta beretupnya, ya. Fa'innahu laisa baina wa baina Allah hijab. Karena doa orang yang dizalimi tidak ada pembatasnya antara doa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Insyaallah saya cuma ambil satu pertanyaan saja. Langsung saja sekarang. Habis sisa saya mau pamit, ya. Nah, ada urusan, ya. Okay. Satu saja yang nanya. Silakan yang mau nanya langsung satu aja. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan babnya. Masih ada satu hadis besok dan minggu depan babnya tetap sama. Karena ini bagus sekali bahasanya. Sekali ini tawarkan kepada jemaah yang bertanya. Jika tidak ada, kita cukupkan. Ya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.